Salam umat Tuhan. Saudara, topik firman Tuhan bagi kita hari ini adalah berseru dalam kesesakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia selalu banyak bertemu dengan kesesakan-kesesakan dalam hidup. Saudara, banyak kerusakan, banyak masalah, banyak perpecahan. Saudara, namanya dosa itu sangat merusak. Kemudian saudaraku, karena saudaraku Alkitab katakan iblis tahu waktunya tinggal singkat, sehingga segala macam serangan, segala macam saudara intervensi, tipu daya dari kerajaan iblis, saudaraku, sedang dengan segala cara untuk menyerang kehidupan manusia. Karena saudaraku, manusia ini adalah gambaran Allah, dan Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Tuhan punya rencana agar setiap kita manusia sampai kepada hidup kekal, saudara. Tapi dosa bisa menghalangi, dan iblis juga berusaha untuk menghalangi. Kesesakan itu, saudaraku, adalah artinya keadaan situasi yang sangat, saudaraku, rumit. Ya, seakan-akan tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada solusi. Menyangkut masalah pribadi, bisa juga masalah keluarga, masalah ekonomi, saudara. Bisa juga, saudaraku, masalah dalam pelayanan. Dan banyak-banyak segi hidup ini bisa terjadi kesesakan, saudara. Tapi hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan, saudara, ya, bahwa saudaraku, Tuhan berkata dalam setiap kesesakan hidup ini bahwa ada pertolongan dalam Tuhan. Mari kita akan membaca dari Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Silakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, kalau kita mau disertai Tuhan dalam kesesakan hidup yang kita alami, Tuhan berkata itu berlaku bagi yang hatinya melekat kepadaku. Kalau kita memilih mencintai Tuhan, melekat dengan Tuhan, Tuhan berkata, apabila dia berseru kepadaku, aku akan mendengar, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya, saudara. Ya, bahkan aku kenyangkan dia dengan panjang umur. Akan kutunjukkan keselamatan. Wow, ini betul-betul mujizat Tuhan janjikan, saudara. Kesesakan kita akan ditolong Tuhan. Selanjutnya tadi, saudaraku, Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan itu suruh melihat motivasi hati kita, bahwa kita mau memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kita ini hidup untuk tujuannya Tuhan. Dengan talenta kita, dengan karunia kita, dengan pikiran kita, saudara, dengan waktu kita, kita beri yang termanis untuk Tuhan, saudara. Ya, maka Tuhan berkata, apabila dia berseru dalam kesesakan, aku akan menolong dan aku akan meluputkan dia. Dalam penderitaan sekalipun kita bisa puas kalau tujuan hidup kita sudah jelas. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku, bagaimana Raja Hizkia, saudaraku, ya, diserang oleh Raja Sanherib, Raja Asyur. Kalau sekarang itu Suria. Yesaya 36 ayat 22 dulu. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoa bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Iya, juru minuman kerajaan Syria. Apa yang diancam oleh Sanherib Raja Syria? Sudah diserang kerajaan saudaraku Yehuda. Setelah itu dihinanya Tuhan Israel, Adonai, Elohim. Kemudian disuruh semua saudaraku rakyat Yehuda meninggalkan Hizkia, raja itu. Tuhan kami lebih hebat. Artinya ada intimidasi, ada intervensi yang menyerang kepada pikiran ini. Lalu saudara Eliakim, saudara, mendengar semuanya itu, dan dia diam. Lalu dia pergi ke Hizkia menceritakan semua apa yang disampaikan saudaraku oleh saudaraku Raja Suria itu. Lalu kita baca dalam Yesaya 37 ayat 1 sampai 3. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim, kepala istana Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Perhatikan ini, saudara. Ya, ketika datang kesesakan sudah sedemikian mengerikan, Raja Hizkia mengoyakkan pakaiannya dan memberikan pakaian dan debu-debu, merendahkan diri dan bertekad cari Tuhan, saudara. Jangan berharap kepada manusia. Manusia tidak selalu bisa tolong. Cari Tuhan, saudara. Ya, Hizkia pergi ke rumah Tuhan dan menyuruh saudara pejabat-pejabatnya pergi mencari saudara Nabi Yesaya. Sekarang ini mencari tuntunan Tuhan. Ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Perhatikan, dia terima surat ancaman itu. Tidak akan ada yang bisa menolong lagi. Enggak ada lagi. Terkadang kita juga menerima kondisi situasi seperti final, tidak ada lagi harapan. Belajar dari Hizkia ini. Dia tidak marah, dia tidak emosi, saudara. Dia tidak jengkel, dia tidak dendam. Hizkia itu pergi ke rumah Tuhan dan membacakan surat itu di hadapan Tuhan. Membawa ke rumah Tuhan, dengarkan ini Tuhan, ini yang terjadi. Begitulah, saudaraku. Dan itu tidak hanya pada waktu 1 jam pertama. Tidak, saudara. Sampai ada yang jelas jawaban dari Tuhan. Mari baca ayat 33 sampai selesai pasal itu. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur.
Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Perhatikan, Tuhan bisa membalikkan situasi, saudara. Karena apa? Hizkia mengambil keputusan mencari jawaban dan pertolongan dari Tuhan, saudara. Maka daripada itu tiru Hizkia, saudara. Sudah ditentukan untuk dimusnahkan, tapi dia, saudaraku, enggak aman, enggak nyerah juga, enggak putus asa. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia baca surat itu di hadapan Tuhan. Lihatlah Tuhan, kami tidak punya apa-apa, kami tidak punya kekuatan, tapi tolong Tuhan, hati kami bersandar kepadamu. Begitu, saudara. Kalau ada kesesakan kita, berseru, saudaraku. Banyak orang sudah tersesat pun, sudah banyak kemelut bertubi-tubi pun, saudara, masih nyantai, saudara. Yang kita lihat lagi contoh yang lain, saudara. Hana, kita lihat dulu Hana. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 2 dulu. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zoivim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat 5. Ayat kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan, Hana tertutup kandungannya, sehingga dia selalu dipandang rendah oleh si Penina, saudara. Ya, istrinya si Elkana itu. Dan dia selaku mandul, tidak ada betul-betul kesesakan yang tidak ada harapan, saudara. Keadaan apa saat ini yang kita alami, tidak ada harapan, saudara. Tiru bagaimana Hana mengatasinya. Ayat 9 sampai 17. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur pun ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Yes. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan Hana ini adalah teladan. Dia nggak berhenti. Dia tahu hanya Tuhan sumber pengharapan. Ada lagu. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Apalagi? Hanya nama Yesus. Betul, saudara. Ya. Kalau ada tekad saudaraku dan kesungguhan saudaraku, itu yang Tuhan tunggu. 2 tahun 16 ayat 9 firman Tuhan berkata, maka Tuhan itu menjelajah seluruh bumi mencari yang bersungguh hati kepada dia. Tuhan itu melihat motivasi hati kita. Tuhan itu tahu saudaraku, apa isi hati kita, apa tekad kita. Hana berkata, Tuhan kasih aku, kalau kau kasih aku anak, aku serahkan kepadamu seumur hidupnya di rumahmu. Betul saudara, dan itu dibuktikan Hana. Kenapa Tuhan jawab Hana? Kenapa yang lain gak Tuhan jawab? Karena Tuhan tahu Hana itu tidak sekedar omong kosong. Tuhan lihat tekadnya itu memang tekad untuk dilaksanakan, saudara. Dan dia tidak berhenti berdoa sampai mujizat itu terjadi. Ini penting untuk tekankan. Jangan cepat puas berdoa sebentar. Ya, kalau enggak akan Tuhan berikan Lukas 18 itu. Berseru-seru siang dan malam, berseru-seru dengan tidak jemu-jemu. Dan Tuhan contohkan itu janda miskin itu. Sampai ditolong Tuhan, dia tidak berhenti. Begitu caranya dalam hidup ini, saudara. Sampai mulutnya komak kami udah habis suaranya. Dan dia puasa, saudara. Sampai Imam Eli, heran nengok dia. Ngapain ini wanita ini? Lalu dia tanya, hei, ngapain kau mabuk di situ? Karena nggak keluar dari rumah Tuhan. Bukan karena dilihat manusia, saudara. Sebelum ini terselesaikan, aku takkan berhenti berdoa. Begitu, saudara. Berperkara dengan Abba, saudara. Sampai Imam Eli, saudara, pakai Tuhan mulutnya. Udah, Allah Israel akan menjawab engkau. Baru dia selesai berdoa. Bayangkan. Dan betul, saudara, tahun depannya dia melahirkan Samuel. Samuel, saudaraku, adalah hakim terakhir dan nabi yang sangat besar dipakai Tuhan, saudara. Ya, dia mengurapi Daud.
Dia juga yang mengurapi Saul. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia sangat dipakai Tuhan. Ya, sebagai utusannya Tuhan. Itu hasil dari seorang wanita mandul, tetapi punya tekad sebelum keadaanku ini, keadaan keluargaku ini tertolong, aku takkan berhenti, aku akan berseru, aku tambahkan berpuasa, aku berdoa, aku akan memanggil dia. Itulah Hana. Dan bagaimana suatu Raja Daud, saudaraku, melarikan diri dari apa? Dari Saul karena mau dibunuh terus, lalu pergi ke negeri Filistin karena terancam juga, dia pergi ke kota Ziklag. Ketika mereka masih berperang, didahulukan semua pasukan dan istri anak-anaknya 600 orang. Hari ketiga dia pulang ke Ziklag. Saudaraku, pergi ke Ziklag mau bertemu pasukannya. Apa yang terjadi? Terbakar kota Ziklag. Bukannya damai, udah sesak, dari sesak ke sesak ke sesak. Harapkan damai, malah tambah sesak. Dan seluruh pasukannya dan istri anak-anaknya itu ditawan, saudara. Kayak sekarang disandra. Tapi Alkitab berkata, saudaraku, dalam seluruh kesesakannya itu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan pengharapannya kepada Tuhan. Dia tidak marah, dia tidak teriak, dia tidak emosi, tapi dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan dia berteriak. Akhirnya mujizat pun terjadi. Itu tertulis dalam 1 Raja-Raja 30, saudaraku. Inilah, saudaraku, kalau kita, saudaraku, mau mengandalkan Tuhan, berseru dalam kesesakan. Tapi itu tadi ada motivasinya. Mazmur 107, saudara baca nanti di rumah. Ada 3 tadi, saudara. Mau melekat dengan Tuhan, mau bertobat sungguh-sungguh, berbalik aduan, mengubah tujuan hidup. Dan yang ketiga, suatu tujuanku untuk memuliakan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Terpujilah kau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih saudara. Kita sudah tidak ini semua penelitian kita akan mengenai saudara.